Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Dwi Purnama, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Baik, saya di sini akan menjelaskan tugas dari dosen pengampu Dr. E. Febrianto, SEMM, mengenai strategi budaya organisasi. Intisari dan peran budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Yaitu perilaku yang mengikat, menjadi motivasi individu, dan menegaskan solusi saat ada keraguan. Secara umum, yaitu understanding atau pengertian bersama para anggota untuk berperilaku sama. Peran kritis organisasi. Identitas utama yaitu selalu menjadi identitas utama yang membedakan dari organisasi lain. Yang kedua yaitu penentu kualitas, menentukan hebat atau tidaknya suatu organisasi. Yang ketiga yaitu mekanisme internal, yaitu menentukan cara organisasi memproses informasi, hubungan internal, dan nilai-nilai. Selanjutnya yaitu kewajiban anggota. Anggota organisasi wajib mengamalkan dan menjunjung tinggi budaya tersebut. Definisi budaya organisasi menurut para pakar. Yang pertama yaitu Smith tahun 1994. Fokus utamanya yaitu perilaku, motivasi, dan resolusi masalah individu. Budaya organisasi mencakup standar mengenai perilaku yang dianggap tepat, berfungsi sebagai ikatan antar individu, memengaruhi motivasi karyawan, serta menyediakan solusi tegas ketika terjadi konflik atau ketidakpastian. Yang kedua yaitu menurut John P. Coulter tahun 1948. Fokus utamanya yaitu sistem nilai primer sebagai pedoman perilaku. Budaya adalah sistem nilai yang utama seperti tujuan, konsensus, prestasi, dan integritas yang dijadikan norma atau panduan yang mengatur bagaimana anggota korporat harus bersikap dan bertindak dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu William G. Auchi. Fokus utamanya landasan nilai dan keyakinan. Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai dan narasi atau mitos yang berfungsi untuk menyampaikan nilai-nilai dasar dan keyakinan utama organisasi kepada seluruh karyawan. Selanjutnya yaitu menurut Stephen P. Robbins tahun 2002. Fokus utamanya yaitu sistem makna bersama dan perbedaan. Budaya mengacu pada sistem pemahaman bersama yang diyakini oleh anggota organisasi yang secara fundamental membedakan satu organisasi dari organisasi lainnya. Tujuh karakter utama budaya organisasi menurut Robbins tahun 2002. Budaya organisasi dapat dilihat dari cara karyawan memahami 7 karakter kunci. Yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan risiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersifat inovasi dan berani mengambil risiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Tingkat tuntutan ketepatan analisis dan perhatian secara detail. Yang ketiga, orientasi terhadap hasil. Fokus manajemen pada hasil akhir, bukan pada teknik atau proses. Yang keempat,
orientasi terhadap individu. Tingkat perkembangan efek hasil terhadap individu dalam organisasi. Yang kelima, orientasi terhadap tim. Sejauh mana pekerjaan diatur secara tim, bukan perseorangan. Yang keenam, agresivitas. Tuntutan agar orang-orang berperilaku agresif dan bersaing, tidak bersikap santai. Yang ketujuh, stabilitas. Tingkat penekanan dalam mempertahankan status quo berbandingan pertumbuhan. Peran manajer dan hal yang perlu diperhatikan, implikasi manajerial. Yang pertama, aspek sifat relatif tepat. Budaya relatif stabil, perubahan jangka panjang memerlukan keterlibatan manajemen puncak dan rencana strategis. Aspek yang kedua, perekrutan kritis. Merekrut individu yang memiliki nilai yang sesuai atau fit dengan nilai organisasi. Aspek yang ketiga, kinerja dan sosialisasi. Kinerja pekerja bergantung pada pengetahuan mereka mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam organisasi. Aspek yang keempat, budaya positif. Budaya menciptakan budaya yang beretika dan mempertimbangkan spiritualitas. Yang kelima, tidak dapat dipindahkan. Budaya yang telah terbentuk dalam suatu perusahaan tidak dapat ditransfer atau diadopsi langsung ke organisasi lain. Yang keenam, pemeliharaan. Manajer wajib secara aktif memelihara budaya yang telah terbentuk. Konsep nilai dalam budaya. Budaya dibentuk oleh bagaimana nilai dinyatakan dan ditetapkan. Yang pertama yaitu nilai atau value, yaitu keyakinan yang dipegang teguh. Yaitu yang kedua yaitu nilai yang diusung atau exposed value, nilai resmi yang dipublikasikan atau apa yang dikatakan organisasi. Yang ketiga itu nilai yang diperankan atau engaged value, nilai yang tercermin dalam perilaku aktual karyawan atau apa yang benar-benar dilakukan. Fungsi, peran, dan pembentukan budaya. Fungsi utama budaya organisasi yaitu fungsi internal atau memperkuat organisasi, yaitu memberikan identitas organisasi yang unik, mendorong komitmen kolektif dan rasa memiliki, menjaga stabilitas sistem sosial organisasi, membantu karyawan memahami tujuan organisasi. Yang kedua yaitu fungsi eksternal atau menghadapi lingkungan sebagai alat adaptasi dengan lingkungan luar, pasar, regulasi, dan teknologi. Yang ketiga yaitu fungsi lain, pembeda antar organisasi, dan selanjutnya perekat sosial. Setelah itu pedoman perilaku karyawan. Sifat budaya. Yang pertama yaitu adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal. Yang kedua yaitu tidak adaptif, kaku, tidak mampu menyesuaikan dengan dinamika lingkungan. Fungsi dan peran cara pembentukan budaya. Yang pertama yaitu rekrutmen dan sosialisasi, menyampaikan filosofi, visi, misi, dan nilai. Yang kedua yaitu lingkungan fisik, yaitu mendesain tata ruang yang mendukung nilai. Yang ketiga yaitu simbolisme, menggunakan slogan, simbol, dan cerita. Selanjutnya yaitu peran pemimpin sebagai teladan atau role model. Selanjutnya yaitu sistem, penghargaan, promosi, dan pelatihan yang selaras. Etika, hambatan, dan kesimpulan. Budaya organisasi yang etis membangun budaya yang mendorong perilaku etis. Satu yaitu kepemimpinan etis. Pemimpin menjadi model perilaku etis atau role model. Yang kedua kode etik. Adanya kode etik dan pelatihan etik yang jelas. Yang ketiga mekanisme pelaporan.
sistem pelaporan penyimpangan atau whistleblowing tanpa rasa takut akan pembalasan. Budaya sebagai beban. Budaya dapat menjadi penghambat ketika hambatan perubahan, nilai lama tidak sesuai dengan kebutuhan baru. Kedua itu hambatan keberagaman. Budaya terlalu kaku dan homogen. Ketiga yaitu hambatan merger dan akuisisi, konflik budaya antar dua organisasi yang disatukan. Simpulan, budaya organisasi adalah fondasi yang mempengaruhi identitas, perilaku, dan efektivitas organisasi. Ia dapat menjadi kekuatan pemersatu, pedoman, dan keunggulan kompetitif. Namun, juga bisa menjadi penghambat, tergantung pada bagaimana budaya tersebut dibentuk, dikelola, dan disesuaikan secara adaptif dengan dinamika internal dan eksternal. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.